bukan saya, bayar pakai Yesus. Jangan takut apapun. Dia bilang aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Tapi dia tidak tinggalkan engkau. Dia tetap berjaga-jaga. Sehingga serigala mungkin sedikit mengancam Anda. Tapi dia tidak akan sampai menggigit Anda. Shalom. Puji Tuhan, ada kesempatan lagi bagi saya untuk kali kedua. Saya ada di lingkungan atau wilayah pelayanan gereja BES di Surabaya ini. Dan di tempat ini adalah yang kedua kali. Saya pendeta Mel Atok dari kota Kupang. Saya menggembalakan satu gereja di NTT, yaitu Jemaat Amazing Grace Kupang yang dikenal dengan bengkelnya orang-orang berdosa. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Allah pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Ada 3 ayat Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita baca sama-sama ayat ini, 3 ayat ini bersama-sama, 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. 20, 1, 2, 3. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya ditanyai oleh Pak Christian ya, dari gereja BES, tema apa yang akan dibahas, saya mengatakan bahwa tema yang saya akan bahas di BES adalah pikul salib. Karena berkaitan dengan kalender gereja, maka seluruh gereja di seluruh dunia sedang ada dalam minggu-minggu memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus atau minggu-minggu Prapaskah. Dan hampir semua pembicara kalau mau mengikuti kalender gereja tersebut di gereja manapun, denominasi manapun, sinode manapun sedang menyoroti topik-topik seputaran penderitaan Kristus. Dan tujuan dari penjelasan seputaran penderitaan Kristus supaya orang percaya pun bisa menarik ke dalam diri atau kehidupan pribadi lepas pribadi bagaimana konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang pikul salib ya, pikul salib itu definisinya adalah menderita karena taat atau cinta kepada Yesus. Itu pikul salib. Menderita karena taat atau cinta kepada Yesus. Tidak semua penderitaan itu adalah kategori pikul salib. Ada penderitaan yang sebenarnya bukan pikul salib. Semua penderitaan yang kita alami bukan karena taat kepada Yesus, bukan karena cinta kepada Yesus, maka tidak cocok disebut salib. Jadi bukan seada-adanya penderitaan, tidak saudara-saudara. Papa saya meninggal itu, beliau tumor batang paru-paru karena memang terikat rokok bertahun-tahun. Dari belasan tahun sampai 70 tahun tidak melepas rokok. Dan penyebab utama tumor di batang paru-paru dari almarhum papa saya adalah gara-gara rokok itu. Nah itu bukan salib. Itu bukan salib saudara-saudara. Kemarin saya lihat di media sosial ada seorang perempuan muda dikeroyok oleh ibu-ibu. Dikeroyok oleh beberapa perempuan lah. Kelihatannya itu sudah ibu, anak perempuan dan ipar-ipar perempuan keroyok.
Jadi saya pikir ini pengeroyokan terjadi gara-gara apa? Apakah gara-gara pemberitaan Injil? Ternyata tidak. Perempuan muda ini pelakor. Ganggu suami orang. Makanya terjadilah kesepakatan dari pihak lawan. Berkumpul lalu menghadang, mencegat, lalu menghajar perempuan ini sampai berdarah-darah. Nah ini bukan kayak darah kudus di Getsemani. Kayak pujian yang Bapak Gembala ciptakan tadi itu ya. Itu lagunya Pak Gembala ya, Pak Frankie ya. Ini bukan darah kudus, ini memang darah karena ganggu rumah tangga orang ya dihajar. Itu bukan salib saudara-saudara. Jadi kita tinggal pilah-pilah saja bahwa ada salib tapi ada bukan salib. Makanya dalam 1 Petrus pasal 4 ya. 1 Petrus pasal 4 di ayatnya yang ke-13 dia bilang begini ya. Saudara perhatikan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi semua orang percaya itu tidak bisa menghindar dari pikul salib. Petrus mengatakan sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14. Saudara lihat kalau penderitaan itu kita alami karena cinta dan taat kepada Yesus. Ada roh kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bukan roh yang lain. Tapi roh Allah. Lalu ayat 15 dia ingatkan, jangan menderita karena yang aneh-aneh ya. Sama-sama baca Bapak Ibu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tidak boleh. Kalau mau menderita karena Yesus. Dan itu kita jangan malu. 16, 1, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tiap kali kalau kita bicara tentang penderitaan Yesus, Jumat Agung, kematian Yesus, Yesus pikul salib, orang sering sedih karena mengingat Yesus yang menderita. Tapi apa kata Yesus ketika dalam penderitaan itu melewati satu jalan salib yang bernama Via Dolorosa. Itu jalan yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Tujuannya minimal ada 2. Yang pertama untuk memberi efek jerah kepada orang-orang pada waktu itu supaya karena Yesus dianggap sesat, Yesus dianggap salah waktu itu. Itu efek jerah supaya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tujuan pertama. Tujuan kedua adalah supaya siapa tahu ada orang yang mau membela Yesus dan bisa membuktikan kepada mereka dia tidak salah. Tapi faktanya tidak ada yang bela dia, tidak ada yang datang untuk melaporkan bagaimana Yesus tolong dia, Yesus sembuhkan dia, Yesus buat perkara ajaib dalam kehidupannya. Waktu itu tidak ada. Tapi menarik. Dalam kisah itu ada perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi Yesus. Yesus bilang jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Maksudnya adalah kau periksa dirimu, buat apa kau mengasihani atau menangisi Yesus yang sedang menderita tanpa memperhatikan apakah kamu sudah betul-betul jadi pengikut Yesus yang sejati atau tidak. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik untuk saya dan Bapak Ibu renungkan di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kita harus pikul salib. Tidak bisa tidak saudara-saudara. Kita harus siap menderita karena taat dan cinta kepada Yesus. Nah menurut teks kita, saya mau bahas beberapa hal ya. Yang pertama seputaran dunia membenci kita. Ayat 18 dari Yohanes 15 itu dikatakan. Ayat 18 dari Yohanes 15. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia
telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Seorang teolog dari Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan bahwa perjalanan gereja adalah pengulangan dari perjalanan Yesus. Yesus menderita, Yesus dianiaya, bahkan Yesus mati. Gereja juga bisa mengalami itu. Gereja bisa dianiaya, gereja menderita, gereja mati. Tapi ingat, sebagaimana Yesus bangkit, gereja juga pasti bangkit. Amin. Sebagaimana Yesus naik ke sorga, gereja juga akan diangkat ke sorga. Jadi ternyata siklus perjalanan hidup Yesus itu juga yang dialami oleh gereja. Dan menurut teks kita, Yesus mengingatkan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah dunia lebih dahulu membenci aku. Mari kita soroti kata dunia. Apa itu dunia? Dunia itu dari kata Yunani kosmos ya. Ternyata kata ini kalau saudara periksa dalam Injil Yohanes atau Injil Sinoptik, itu ternyata dunia itu dari kata kosmos memberi arti yang beda-beda. Ada dunia dalam artian tata cipta. Artinya dunia atau planet di mana kita tinggal ini. Jika 2-3 orang sepakat di dunia ini. Nah, dunia di situ bicara tentang planet yang kita tumpangi ini. Tapi ada dunia yang berarti manusia. Contoh Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu bicara tentang orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, bahasa, suku, etnis, dan lain sebagainya. Tapi ada dunia yang Yesus sebut dalam Yohanes 15 ayat 18. Dunia yang ini dia akan benci Yesus dan benci pengikut-pengikutnya. Nah, dunia di sini kata Yunaninya sama, tapi artinya berbeda. Artinya apa? Dunia yang benci gereja itu dunia model apa? Dunia di situ adalah suatu sistem yang dikuasai oleh si jahat, sehingga siapapun yang terikat atau dikuasai oleh sistem ini, dia akan membenci Tuhan, membenci firman Tuhan, dan membenci pengikut-pengikut Tuhan. Dan ingat, sistem ini bisa menguasai siapapun, termasuk mereka yang melayani Tuhan, termasuk mereka yang ada di gereja. Saya contohkan saja. Siapa? Yudas Iskariot. Itu orang pelayanan, saudara-saudara. Matius pasal 10 ayat 5 ayat 6. Tuhan Yesus utus mereka, lengkapi mereka untuk beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Yudas ada di dalam. Tapi siapa Yudas ini, saudara-saudara? Apakah dia dikuasai oleh sistem yang dikendalikan oleh Roh Kudus atau sistem yang dikuasai oleh setan? Ternyata sekalipun dia pelayanan, dia bukan dikuasai dan dipimpin roh, dia dipimpin setan. Dasarnya terlalu banyak. Saya tunjukkan. Misalnya di dalam Yohanes 6 ya, ayat 64. Yesus sendiri mengatakan, di antara kalian ini ada yang tidak percaya aku. Anda bayangkan orang pelayanan tapi tidak percaya Yesus. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ketidakpercayaan Yudas ini kawan-kawannya tidak tahu. Yakobus tidak tahu, Petrus tidak tahu, Thomas tidak tahu, Bartolomeus tidak tahu, Tadeus tidak tahu. Satu-satunya yang tahu kondisi Yudas hanya Yesus. Jadi Yudas ini memang pintar sekali acting. Pintar sekali main sinetron. Sehingga saudara-saudara, orang-orang di sekitar dia tuh tidak tahu kalau dia ini jahatnya luar biasa. Enggak tahu. Orang pelayanan lu mau tahu dari mana? Punya jabatan penting di gereja lagi. Apa? Bendahara. Tapi bendahara di gereja ini jangan tersinggung ya. Tidak semua bendahara seperti Yudas. Posisi penting. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang apa di ayat 70 dari Yohanes pasal 6 tadi. Tadi dia bilang ada yang tidak percaya. Di ayat 70 dia bikin tambah tegas. Dia bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Dengar, namun seorang di antaramu adalah iblis. Nanti di kemudian hari Yohanes tambahkan siapa yang dimaksud ayat 71.
71 dikatakan yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Bapak Ibu terkasih, Yudas ada dalam pelayanan, tapi ternyata bukan dikuasai Roh Kudus. Makanya saya bilang, sistem yang dikuasai oleh setan yang bernama duniawi itu tidak hanya orang-orang di luar gereja, orang dalam pelayanan pun bisa. Betapa kita harus waspada, saudara-saudara. Amin. Karena kita tidak bicara, kita hanya menangisi darah Yesus tercurah. Lihat dirimu, apakah sudah betul-betul cinta Tuhan atau tidak. Hari semakin dekat, Tuhan sudah mau kembali. Bahkan saudara, saking parahnya Yudas dikuasai setan, baru ambil perjamuan langsung kerasukan iblis. Orang tuh kalau ambil perjamuan tambah kuat, tambah semangat, ya rohnya bernyala-nyala, gairah kudusnya semakin muncul, semakin dahsyat melayani Tuhan, menjangkau jiwa. Yudas dikuasai setan saat ambil roti perjamuan. Tolong Yohanes 13 ayat 27. Kalau tidak salah ya. Oh iya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, Bapak Ibu perhatikan, ia kerasukan iblis. Orang kalau kerasukan iblis itu kebanyakan yang kita tahu teriak-teriak, guling-guling, banting-banting. Ini kerasukan iblis tapi tetap pelayanan. Saudara dengar ini? Tidak semua, ini sudah levelnya kelas berat. Kalau yang kelas-kelas ringan tuh yang sedikit kerasukan teriak-teriak. Ya orang di NTT bilang babanting diri. Tapi kalau yang ini tidak. Kerasukan tapi masih bisa cium Yesus. Tapi ujung-ujung jual Yesus. Kerasukan tapi masih bisa bilang shalom, God bless you. Ketemu orang GBU. Orang balas GBI. Haleluya. Saudara-saudara, ini bukan main-main. Ini sistem yang dikuasai oleh si jahat. Dan dari semua data ini hanya mau kasih ingat kita bahwa memang setan itu, tempat ternyaman bagi setan itu bukan rumah angker. Ulang ya. Tempat ternyaman bagi setan bukan rumah angker, bukan kuburan, bukan pohon-pohon besar. Setan suka bikin kita gagal fokus dari film-film di televisi swasta atau di bioskop-bioskop. Yang judulnya waduh ngeri. Apa? Mengandung apa gitu loh. Pokoknya judulnya tuh mengerikan-mengerikan. Setan di jembatan, setan di pohon, setan di sini. Omong kosong. Setan tuh cari manusia Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Apa dasarnya? Matius pasal 12 ayat 43. Di sana dijelaskan bahwa ada setan keluar dari manusia. Mungkin karena didoakan, mungkin karena ikut ibadah, buat keputusan saat itu lalu setannya pergi. Tapi sayangnya dia hanya bertobat saat itu, nanti setannya balik lagi. Perhatikan, apabila roh jahat keluar dari mana Bapak Ibu? Manusia. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Bersih, rapi tapi kosong. Tidak ada firman, tidak ada pengampunan. Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada Roh Kudus. Maka yang terjadi, dia keluar, dia ajak roh yang lebih jahat, dia masuk kembali. Dan keadaan orang itu lebih hancur lagi. 45 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya dengar, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu, memang sistem dunia ini jahat sekali. Ini kenapa orang bakar gereja, kenapa ada pendeta dibunuh, kenapa ada penginjilan dihambat.
Bahkan sistem ini bisa ada dalam rumah kita. Kenapa ada istri bertobat, suami tidak bertobat? Ada suami bertobat, istri tidak bertobat. Orang tua bertobat, anak tidak bertobat. Anak bertobat, orang tua tidak bertobat. Maka tantangan terbesar yang dia dapat langsung dari sistem duniawi yang ada di dalam rumahnya. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius 10 ayat 36. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Maka diberkatilah Bapak Ibu yang suami istri sudah bergandeng tangan ke gereja. Diberkatilah Bapak Ibu yang satu keluarga sudah biasakan mezbah keluarga di dalam rumah Anda. Saudaraku, Alkitab berkata di mana ada kerukunan, di mana ada kasih persaudaraan, dimulai dari dalam rumah. Alkitab berkata kesanalah Allah akan memerintahkan berkat-berkatnya. Orang kayak begitu yang suka bangun mezbah intim sama Tuhan. Keluarga kayak begitu. Bukan dia yang kejar berkat. Berkat yang kejar-kejar dia. Amin. Bukan cuma berkat. Sang sumber berkat datang. Karena Yesus dan 2-3 orang berkumpul sepakat. Dimanapun mereka menyebut namaku. Aku ada di situ. Bukan cuma berkatnya. Sumbernya turun. Saudara-saudara. Ya, tapi bagaimana dengan mereka yang tidak bertobat? Memang kasihan ya. Saya merasakan karena saya dalam rumah saya bertobat sendirian. Papa tidak bertobat, mama tidak, abang-abang, kakak-kakak saya tidak bertobat. Aduh, itu saya sengsara betul. Saya bilang berhenti judi, mereka anggap saya anak sok suci. Keluarga saya penjudi. Jadi sejak kenal Tuhan, saya buat pertemuan lah begitu dalam rumah. Lalu saya bilang sama keluarga saya sudah terima Yesus, saya mau melayani Yesus, saya punya cita-cita jadi pendeta. Jadi saya mohon jangan ada uang judi lagi di rumah ini. Kalau masih ada makanan dari uang judi, saya tidak akan makan. Saudara pikir keluarga saya menangis? Dan berkata puji Tuhan, tidak. Mereka bilang begini, tingkatkan. Bagus, kau sudah hebat sekarang ya. Bagus, bagus, oke. Jadi kalau uang judi kau tidak makan ya, pegang komitmenmu. Maka satu kali saya lupa saya mau makan. Pas saya mau sendok, mau makan. Saudara saya datang bilang, makan apa? Uang judi itu. Saya bingung mau menuju mana. Saya pikir dengan ketegasan saya, lalu keluarga pun akan berbalik. Tidak, mereka malah menguji sejauh mana imanmu. Haleluya. Dan saya rasakan itu bertahun-tahun. Akhirnya saya harus makan di rumah hamba Tuhan. Serius ini. Karena saya sudah ngomong dengan semangatnya. Sedangkan semua nasi dan lauk-lauk itu judi semua. Dari mana kau mau makan? Tapi ya sudahlah. Itu yang Tuhan bilang, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau ada yang bertobat, ada yang belum bertobat. Jadi kekasih Tuhan itu pengertian dunia. Hal yang pertama. Tapi yang kedua, kapan saya dan saudara ini dibenci oleh dunia? Saat sorga memutuskan untuk memilih Anda. Kita semua ini kan orang duniawi dulu. Kita semua ini kan dipakai setan dulu, jujur aja kita punya kesaksian masing-masing. Apa dasarnya bahwa kita semua ini dipakai setan? Saudara dulu ya. Kalau ada yang masih sekarang berarti memang Tuhan utus saya tepat pada waktunya. Supaya sebelum masuk perjamuan Jumat Agung nih tanggal 15 April Anda sudah bikin keputusan. Takutnya ambil perjamuan bukannya dipenuhi Roh Kudus kayak Yudas kerasukan iblis. Amin Bapak Ibu. Nah saudara-saudara ini saya sudah lihat 12 menit nih. Jadi saudara kalau saya khotbah agak cepat karena waktu ya. Ini waktu sudah berbicara ini. Oh iya, tidak apa-apa kita harus taat aturan. Supaya karena pendeta kalau tidak pakai waktu dia nanti kemana-mana nanti. Jadi harus to the point, ya kan? Makanya saya to the point hari ini. Haleluya. Saudara kita semua ini dulu dikuasai setan karena apa? Dosa-dosa kita. Dosa menyebabkan orang mengalami kematian. Kematian itu ada kematian jasmani, ada kematian rohani. Ada juga kematian di neraka.
Kematian jasmani artinya terpisahnya tubuh dengan roh atau jiwa kita. Tubuh ini dari tanah kembali ke tanah, roh atau jiwa kita kembali kepada pencipta. Kalau yang percaya Yesus masuk surga, kalau yang tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. Tetapi mati yang bernama mati rohani, itu artinya jasmaninya masih hidup, roh dan jiwa dan tubuhnya masih bersatu, tapi hubungannya dengan Tuhan bermasalah. Jadi definisi mati rohani adalah terpisahnya manusia dengan Allah gara-gara dosa-dosanya. Yesaya mengatakan bukan Tuhan punya telinga kurang tajam atau tangannya kurang panjang untuk mendengar dan menyelamatkan kita. Tapi karena dosa memisahkan kita dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Paulus juga bilang begini dalam Efesus 2 ayat 1. Perhatikan. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Garis bawahi kalimat itu. Kamu dahulu sudah mati, bukan mati jasmani, rohani. Gara-gara apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kalau orang sudah model begini, dia dikuasai oleh setan. Ayat 2, perhatikan. Kamu hidup di dalamnya karena apa? Kamu mengikuti jalan dunia ini. Dunia masih sama, sistem yang dikuasai oleh si jahat. Makanya ayatnya dilanjutkan. Karena kamu, dengar, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bahkan Paulus akui, dia juga dulu ada dalam sistem itu. Ayat 3, Paulus bilang begini. Sebenarnya dahulu kami, maksudnya Paulus juga, kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi saudara-saudara, Yesus bilang, kenapa dunia membenci kamu dalam Yohanes 15 ayat 19 itu? Karena aku telah memilih kamu dari dunia. Kita bersyukur menjadi orang-orang pilihan Allah. Amin. Kita semua sudah mati secara rohani. Dulu kita dikuasai oleh roh-roh jahat. Sehingga hidup kita bertentangan dengan firman. Bertentangan dengan kehendak Allah. Bahkan kita benci gereja. Kalau kita satu-satu bersaksi, kita punya pengalaman. Dulu yang namanya ibadah, angkat tangan, tepuk tangan, menyembah Tuhan. Itu kita rasa aneh sekali. Bahkan mungkin kita pernah tuduh orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran sebagai orang-orang gila. Itu saya tidak kaget. Karena Yesus sendiri pernah dikatain gila. Apalagi kita. Karena saya sudah bilang di kalangan orang gila, orang waraslah yang dianggap gila. Serius, saudara, kalau waras sendirian pergi ke rumah sakit jiwa, jangan kaget kalau orang gila di situ rame-rame berteriak, gila datang. Karena bagi mereka yang gila kita. Orang yang tersesat anggap kita yang sesat. Padahal mereka yang dibutakan. Makanya diberkatilah kita. Kenapa kita pikul salib? Karena Tuhan sudah pilih kita. Betul, dia akan berkati kita. Tapi dia tidak akan memberikan mahkota sebelum Anda pikul salib. Tidak ada yang namanya jalan pintas untuk dapat mahkota, dapat kemuliaan, dapat kemenangan, dapat berkat. Jalan menuju mahkota cuma satu, salib. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu kekasih Tuhan, apapun tantangan persoalan karena cintamu kepada Yesus, jangan mundur, maju terus. Sebab bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Amin saudara-saudara. Apa buktinya kita telah dipilih? Setelah Efesus 2 ayat 1, 2 dan 3 itu, ayat 4 Paulus lanjutkan begini. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, dengar baik-baik, 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Waktu kita ada di daerah keselamatan, karena kita telah dipisahkan dari sistem itu, maka dunia akan serang kita. Tapi jangan takut. Tuhan Yesus bilang begini, mereka mungkin bisa bunuh tubuh, tapi tidak bisa bunuh jiwa. Dan ingat, tidak ada sesuatu terjadi kebetulan. Matius pasal 10, ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30 dia bilang begini. Ayat 28,
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, buat apa takut manusia? Silakan kau ancam saya, silakan kau bikin begini begitu. Bagiku sekali Yesus tetap Yesus, ikut Yesus. Saya harus lebih takut Yesus. Dulu Petrus menyangkal, tapi setelah dia dibaptis Roh Kudus di hadapan pengadilan yang mengancam dan melarang mereka menginjil, Petrus bilang kami harus lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Amin, saudara. Bapak Ibu tahu rombongan masuk neraka itu nomor satunya siapa? Penakut. Mau lihat dia punya ayat? Wahyu 21 ayat 8. Supaya kalau ada penakut di sini dia tahu bahwa dia adalah pemimpin rombongan. Ya. Wahyu 21 ayat 8. Saudara lihat di sini. Ini daftar orang-orang yang masuk neraka ya. Tetapi orang-orang penakut. Nomor satu. Ini takut apa? Bukan takut ular ini. Takut bersaksi. Takut menginjil. Takut kalau hidup lurus nanti pemasukan berkurang. Kalau kerja benar nanti dihindari orang. Salah. Anda kerja benar aja. Sadrak, Mesak, Abednego tetap benar. Satu Babel benci mereka. Nebukadnezar benci mereka. Tapi Allah promosi mereka. Amin. Saudara mau harap promosi dunia atau promosi dari Tuhan? Jangan takut. Makanya ada lagu Sidney Mohede yang jujur itu. Dia bilang bahkan di dalam api sekalipun. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Diancam dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Tapi Nebukadnezar kaget karena Sadrak, Mesak, Abednego tidak takut kepada dia. Orang lain kalau ngomong begitu langsung ketakutan. Cari aman. Tapi anak Tuhan sejati, kamu dikaruniakan bukan roh ketakutan. Roh Kudus itu membuat kita berani. Berani tapi benar. Berani karena cinta Yesus. Ayo orang-orang percaya di BS. Bangkit. Betul dunia benci kita. Tapi jangan takut. Tuhan di pihak kita. Dan tidak semua juga orang benci kita. Ada juga orang-orang lain yang sudah diselamatkan. Mereka ada di pihak kita. Elia waktu lawan 450 Nabi Baal. Elia bilang aku sendiri. Tuhan bilang kau tidak sendiri. Aku siapkan 7.000 orang yang tidak menyembah dan mencium Baal. Kau tidak sendiri. Makanya di ayat 20 itu. Di ayat terakhir dari pembacaan kita. Yohanes 15 ayat 20 kan Tuhan Yesus bilang begini. 4 menit tersisa saya mau singgung ini. Ya. Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah. Jangan lupa ini. Saudara jangan hanya ingat berkat, ingat mujizat. Itu ada, bukan tidak ada. Tapi sampaikan kebenaran itu utuh. Jangan setengah-setengah. Berkat aja terus, berkat aja. Tidak mungkin diberkati kalau tidak dimurnikan. Amin. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba, siapa? Kita semua. Tidak lebih tinggi daripada tuannya. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Tapi dengar, jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Saya harap kita yang ada di ruangan ini ada di grup yang kedua ya. Grup yang menuruti perkataan Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh dunia-dunia itu, ancaman manusia segala macam. Hidup kita ditentukan oleh firman Allah. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pagi ini mendatangkan berkat bahwa dunia boleh benci kita. Tapi Yesus sudah pilih kita. Dunia punya kuasa, Yesus maha kuasa. Dunia bisa buat apapun, tapi Yesus di pihak kita. Siapa melawan kita? Mereka boleh sakitin tubuh, jiwa mereka tidak bisa sentuh. Yesus bilang tidak ada burung pipit yang jatuh ya tanpa seizin Tuhan. Apatah lagi kita. Berapa sih harga burung pipit? Matius 10 ayat 29 tuh. Harganya 2 ekor 1 duit kalau tidak salah ya. Tunjukkan. Pendeta itu mesti begitu supaya kalau salah jangan malu. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual? Betul. 2 ekor seduit. Seduit ini mata uang terkecil waktu itu. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Makanya rambut Anda mulai gugur, Anda tidak bikin repot Tuhan. Karena apa yang mau dihitung lagi ya. 31.
3:1. Sebab itu janganlah kamu takut. Haleluya. Karena kamu lebih berharga daripada apa? Banyak burung pipit. Burung pipit harganya berapa? 2 ekor 1 duit. Hargamu apa? Hargamu darah Yesus. Amin. Untuk bayar Anda dan saya, bayar pakai Yesus. Jangan takut apapun. Kalau dia sampai tumpahkan darahnya bagi kita, mana mungkin dia tinggalkan kita jalan sendiri. Dia bilang, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Tapi dia tidak tinggalkan engkau. Dia tetap berjaga-jaga. Sehingga serigala mungkin sedikit mengancam Anda, tapi dia tidak akan sampai menggigit Anda. Habis waktu toh? Selesai. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, di sini keren nih, haleluya. Mari kita berdiri, haleluya. Tuhan di pihak kita, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Itu pujian tuh. Kalau ku hidup bagimu. Dunia tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Amin. Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ketelanjangan, kelaparan, pedang, bahaya, makhluk di atas, di bawah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.